Dan kita lihat apakah nanti Bapak Presiden juga berkenan bertemu. Bawa berapa asisten pelatih Pak? Sama kontraknya berapa lama tuh tadi Pak? Dari total asisten yang sudah masuk namanya ada 2, karena salah satunya akan fokus ke U23 dan beberapa lagi kayak muncul nama kembali asisten, kembalikan STY karena ini pelatih yang dianggap itu oke, ya sejauh ini menangani tim Indonesia. Kalau kita bicara di putaran ketiga, ya bagaimana sebelum pada tanggal 5 ada pemutusan kontraknya 5 Januari ya. Dan juga Kosin bilang sudah lihat dari Instagram. Dan saya tanya lagi, Kosin Respon beliau? Kosin di Indonesia lagi heboh, suruh Kosin balik gitu. Terus, hah? Ke Indonesia lagi? Iya. Dia tanda tanya. Nah, Erick Thohir resmi lapor ke Presiden Prabowo, Sintayong akan kembali melatih skuad timnas Indonesia di ajang Piala Asia. Keputusan besar akhirnya diambil oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Setelah melalui berbagai pertimbangan dan evaluasi mendalam terhadap performa tim nasional Indonesia, Erick secara resmi melaporkan hasil rapat internal federasi kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Dalam laporan tersebut, Erick menyampaikan bahwa Sintayong akan kembali dipercaya untuk melatih skuad Garuda pada ajang Piala Asia mendatang. Keputusan ini menjadi langkah penting yang sekaligus menegaskan komitmen Indonesia untuk terus menjaga konsistensi serta membangun fondasi sepak bola nasional yang lebih kuat dan profesional. Kabar ini langsung menjadi sorotan publik nasional. Di berbagai platform media sosial, dukungan kepada Sintayong kembali mengalir deras. Nama pelatih asal Korea Selatan itu memang sudah begitu melekat di hati para pencinta sepak bola Indonesia. Sejak pertama kali datang, ia tidak hanya membawa perubahan dari segi taktik, tetapi juga menghadirkan kedisiplinan dan semangat juang tinggi yang mampu mengubah wajah tim nasional. Banyak pengamat menilai keputusan Erick Thohir untuk kembali mempercayakan kursi pelatih utama kepada Sintayong adalah langkah yang tepat dan realistis menjelang Piala Asia. Dalam laporan resminya kepada Presiden Prabowo, Erick Thohir menjelaskan bahwa evaluasi terhadap perjalanan timnas selama ini dilakukan secara menyeluruh. Semua aspek, mulai dari persiapan, strategi, hingga psikologi pemain, dijadikan bahan analisis. Erick menyampaikan bahwa hasil kajian menunjukkan bahwa karakter dan sistem kerja Sintayong masih paling cocok untuk memimpin skuad Garuda, terutama menghadapi ajang seprestisius Piala Asia yang membutuhkan konsistensi dan pengalaman. Erick menegaskan, stabilitas tim menjadi prioritas utama sebelum melakukan perubahan besar di masa mendatang. Presiden Prabowo menyambut laporan tersebut dengan penuh perhatian. Sebagai sosok yang dikenal memiliki kepedulian tinggi terhadap olahraga nasional, terutama sepak bola, ia memberikan dukungan penuh terhadap langkah PSSI. Presiden menilai bahwa kontinuitas pelatih merupakan faktor penting dalam membangun tim nasional yang solid. Dalam arahannya, Prabowo berpesan agar seluruh elemen sepak bola Indonesia, dari federasi, pemain, hingga pendukung, bersatu dalam satu visi besar, menjadikan Indonesia bukan sekadar peserta, tetapi juga pesaing kuat di level Asia. Kembalinya Sintayong menjadi sinyal bahwa Indonesia tidak ingin kehilangan momentum yang sudah dibangun selama beberapa tahun terakhir. Pelatih asal Korea Selatan itu memang dikenal memiliki kedisiplinan tinggi dan filosofi bermain yang menekankan kecepatan, pressing agresif, dan kerja sama tim yang rapat. Di bawah arahannya, timnas Indonesia berhasil menunjukkan peningkatan signifikan baik di level senior maupun kelompok usia muda. Ia juga dikenal berani memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda untuk tampil di laga-laga penting, sebuah kebijakan yang akhirnya memperluas kedalaman skuad nasional. Erick Thohir sendiri menegaskan bahwa langkah ini bukan semata-mata keputusan emosional, melainkan hasil analisis mendalam dan evaluasi data. Ia menilai, di tengah dinamika sepak bola modern, kesinambungan pelatih dan filosofi bermain menjadi kunci keberhasilan jangka panjang. Sintayong, menurut Erick, sudah memahami kultur sepak bola Indonesia dan karakter para pemain. Oleh karena itu,
PSSI yakin bahwa dengan dukungan penuh dari pemerintah dan masyarakat, Shin Tae-yong mampu membawa Indonesia tampil lebih baik di Piala Asia. Para pemain menyambut kabar ini dengan antusias. Beberapa di antara mereka disebut sudah menyiapkan diri untuk kembali beradaptasi dengan gaya latihan keras yang dikenal menjadi ciri khas Shin Tae-yong. Latihan intens, pola makan teratur, hingga disiplin waktu yang ketat akan kembali menjadi rutinitas harian skuad Garuda. Para pemain muda seperti Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, dan Rafael Struijk dikabarkan senang dengan keputusan tersebut. Mereka merasa Shin Tae-yong adalah sosok pelatih yang adil dan memiliki kepercayaan besar terhadap potensi generasi muda. Sementara itu, para supporter timnas Indonesia menyambut kabar ini dengan euforia luar biasa. Di berbagai kota besar, komunitas pendukung tim nasional menggelar doa bersama dan konvoi kecil sebagai bentuk dukungan terhadap keputusan PSSI. Mereka menilai bahwa kembalinya Shin Tae-yong bukan hanya keputusan teknis, tetapi juga simbol dari semangat keberlanjutan dan kepercayaan terhadap proses. Selama ini, publik sering kali menyaksikan pergantian pelatih yang terlalu cepat di tubuh timnas. Dengan dipertahankannya Shin, para supporter merasa optimisme mereka kembali tumbuh. Kinerja Shin Tae-yong memang tidak bisa dilepaskan dari dukungan penuh Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI. Sejak awal menjabat, Erick dikenal sangat aktif membangun struktur profesional di federasi, memperkuat sistem kompetisi, serta memperluas jaringan internasional PSSI. Hubungan baik antara Erick dan Shin juga menjadi faktor utama keberhasilan kerja sama mereka. Keduanya memiliki visi yang sama, membangun tim nasional yang modern dan kompetitif. Dalam konteks yang lebih luas, keputusan ini juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang PSSI dalam menghadapi berbagai turnamen internasional. Selain Piala Asia, Indonesia juga akan menghadapi babak lanjutan kualifikasi Piala Dunia dan SEA Games. Oleh karena itu, keberadaan pelatih yang sudah memahami karakter tim menjadi keuntungan tersendiri. Shin Tae-yong sudah hafal dengan kelebihan dan kelemahan para pemain, serta tahu bagaimana memaksimalkan potensi mereka di bawah tekanan kompetisi tinggi. Erick Thohir dalam laporannya juga menyinggung pentingnya dukungan pemerintah terhadap pengembangan infrastruktur dan pembinaan usia muda. Ia menyampaikan kepada Presiden Prabowo bahwa kesuksesan tim nasional tidak bisa dilepaskan dari fondasi yang kuat di tingkat akar rumput. Oleh sebab itu, PSSI berkomitmen untuk terus memperbaiki sistem akademi, menggelar kompetisi berjenjang, dan memperluas kerjasama internasional, termasuk dengan klub-klub Eropa dan Asia Timur. Presiden Prabowo, dalam tanggapannya, menekankan bahwa pemerintah akan terus mendukung langkah konkret PSSI. Ia menilai sepak bola bukan hanya soal olahraga, tetapi juga bagian dari semangat nasionalisme dan kebanggaan rakyat Indonesia. Melalui sepak bola, generasi muda bisa belajar tentang kerja keras, sportivitas, dan disiplin. Prabowo juga berharap agar timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong mampu tampil berani dan percaya diri di Piala Asia mendatang. Kini, seluruh perhatian publik tertuju pada bagaimana Shin Tae-yong akan menyusun kembali tim. Beberapa wajah baru hasil naturalisasi